Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih gelap dari kisah William Shockley. Sebelumnya kita udah bahas soal gimana William Shockley nemuin transistor dan gimana teknologi itu ngebentuk dunia modern. Sekarang kita bakal bahas sisi yang lebih kontroversial dari William Shockley. Setelah dapat Nobel Fisika di tahun 1956, William Shockley keluar dari Bell Labs dan mulai bikin perusahaan sendiri, Shockley Semiconductor Laboratory. Awalnya semua orang optimis. Nama besar Shockley dan pengalamannya bikin semua investor yakin ini bakal jadi pusat inovasi masa depan. Tapi realitanya nggak seindah teorinya. Shockley punya masalah besar. Dia sulit percaya orang lain. Dia obsesif, suka kontrol segalanya dan mulai nyalahin timnya sendiri kalau ada yang nggak sesuai harapan. Bahkan dia pernah nyadap telepon karyawannya karena curiga ada yang berkhianat. Gaya kepemimpinannya yang otoriter dan gak transparan bikin banyak talenta muda di perusahaannya frustrasi. Akhirnya 8 orang top cabut dari perusahaan itu. Mereka dijuluki The Traitors Eight, tapi justru mereka inilah yang nantinya ngebentuk Fairchild Semiconductor. Dan dari Fairchild lahir tokoh-tokoh penting kayak Gordon Moore, pencetus hukum Moore, Robert Noyce, dan lainnya. Mereka inilah yang akhirnya bikin perusahaan legendaris, Intel. Yap, Silicon Valley lahir bukan dari tangan Shockley, tapi dari orang-orang yang dia bikin kecewa. Dan Shockley, dia makin tenggelam dalam kontroversi. Di tahun-tahun berikutnya, Shockley makin sering muncul di publik bukan buat bahas sains, tapi ideologi. Dia mulai dukung teori eugenika, yaitu gagasan kalau ada ras tertentu yang lebih unggul dari yang lain secara genetis. Dia ngotot kalau kecerdasan itu bawaan genetik dan dia nggak ragu bilang ras kulit hitam lebih rendah IQ-nya. Pernyataan-pernyataan kayak gitu bikin dia di-ban dari banyak forum ilmiah, ditolak publik, dan ditinggal komunitas akademik. Dia jadi simbol dari jenius yang gagal membaca situasi sosial. Ironisnya, di masa tuanya, Shockley kesepian dan makin terisolasi. Anak-anaknya pun bilang, hubungan mereka renggang. Meski dia sempat diakui lewat penghargaan-penghargaan, tapi banyak orang lebih ingat dia karena kontroversinya daripada kontribusinya. Jadi apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pertama, penting banget buat pisahin antara karya dan karakter. Shockley mungkin jenius secara teknis, dia punya kontribusi besar ke dunia elektronik. Tapi sebagai pemimpin dan figur publik, dia gagal memahami pentingnya empati dan kerja tim. Kedua, inovasi bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang bisa bikin ide jadi nyata bareng orang lain. Dan terakhir, dunia sains bukan cuma butuh orang pintar, tapi juga butuh orang baik. Karena ide, seberapa brilian pun, nggak akan bertahan lama kalau dibawa dengan arogansi.